Jakarta yang ke-50 tahun juga. Jadi IST Akpren Yogyakarta itu ngadain webinar series dan juga podcast bareng sama 50 pembicara muda termasuk Kak Ines sama Kak Tristan. Terima kasih sudah diundang. Kalau webinarnya ini adalah webinar volume 2, udah yang kedua, dan bakalan ngangkat dari berbagai lini kehidupan, ada dari sosial, budaya, pendidikan, bahasa, pokoknya segalanya. Terus kalau yang kemarin nih Kak, kalau kita flashback udah sama TikTokers dan juga Traveloka brand ambassador yaitu Kak Lala Rosa, sama ada Kak Arif Budiman juga kemarin yang udah cari cuan lewat TikTok, YouTube, Instagram gitu ya Kak ya. Nah sekarang ini lebih menarik lagi buat kita yang mahasiswa atau fresh graduate gitu, apalagi yang lagi mempersiapkan diri buat masuk ke dunia kerja. Nah, salah satu skills yang butuh banget buat ditingkatin kan kemampuan berkomunikasi, apalagi dalam berbahasa Inggris ya Kak ya, secara aktif. Nah, jadi teman-teman yang gabung webinar pagi hari ini itu bisa tahu strategi dan juga cara-cara mudah buat ningkatin kemampuan berbahasa Inggrisnya teman-teman nih. Terus juga bisa ngembangin potensi diri khususnya kemampuan bahasa Inggris. Terus bisa tahu gambaran penggunaan bahasa Inggris sebelum dan selama masa kerja gitu ya. Oke, Kak Ines sudah siap buat berbagi ilmu sama teman-teman, Kak? Sudah. Boleh. Boleh, Kak, mungkin dimulai dengan perkenalan singkat dari Space English itu sendiri. Bener nggak sih aku ngomongnya Space? Iya, betul. Aku harus share sesuatu nggak? Atau ngobrol aja? Atau gimana nih? Boleh, kalau mau share sesuatu. Nggak banyak sih. Oke, tapi selamat pagi teman-teman. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Saya sudah diundang ke ulang tahunnya. Ini ulang tahun kan, Dias Natalis itu. Ke 50 tahunnya IST Akpren ya. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ernesta Novita, tapi karena nama itu cukup kadang sulit diucapkan, jadi saya seringkali dipanggil Ines. Oke. Saya sudah mengajar sejak tahun 2010, berarti sekarang berapa? 12 tahun ya, sekitar 12 tahun ngajar. Jangan dihitung umurnya, hitung saja pengalamannya. Jadi fokusnya di pengalamannya aja. Oh, berarti pengalamannya udah banyak. Oke. Saya mengajar itu sejak saya masih kuliah S1 ya, karena memang waktu S1 kan kita harus praktek gitu. Nah, sejak itu saya mulai aktif mengajar. Space sendiri didirikan oleh 2 orang, saya dan partner saya, namanya Miss Cecilia Endah, Miss Cecil. Kami buat Space itu di tahun 2021 sebenarnya. Kalau Space-nya relatif baru, karena sebelumnya kami masing-masing punya brand masing-masing. Jadi saya punya English Buddy Edu, Miss Cecil punya Golden Lantern. Nah, kemudian kami memutuskan karena visi misinya sama, terus kami pengen punya sesuatu yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan gitu ya, jadi nggak sendiri-sendiri, kita gabung. Nah, dari situ kita bikin satu brand baru yang namanya Space. Jadi kalau Space-nya sendiri mungkin teman-teman belum banyak dengar karena memang dia brand baru. Tapi kami berdua sama-sama mengajar kurang lebih dengan durasi yang sama lah, sekitar 10-12 tahun kami mengajar. Itu, kemudian kalau ditanya Space ini sekarang melayani apa, kami sangat fokus jadi keinginan kami itu, dan kami nyamannya itu ngajar sesuatu yang sangat personal. Jadi artinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Itulah kenapa mungkin teman-teman tidak banyak mendengar Space seperti kompetitor lainnya. Artinya kami tidak banyak, belum sih. Mungkin nanti in the future, probably yes. Jadi kita pengen banget orang tuh belajar sesuai kebutuhannya mereka. Itu yang sekarang jadi visi utama kami. Nah, ini tadi nama saya, sorry. Itu ya, jadi itu visinya kami. Selain kelas-kelas private yang sekarang kami handle, kami juga mengajar kelas-kelas corporate. Kita sebutnya belajar sekantor. Belajar sekantor itu jadi intinya Space ngajar di kelas-kelas kantoran. Ada kami adalah salah satu klien kami terbaru, baru selesai tahun ini. Beberapa klien diantaranya ini ini bukan kliennya Space aja, tapi klien saya dan klien Miss Cecil waktu kami masih bekerja di brand kami yang lama. Jadi kalau dikumpulin ternyata udah segini, lumayan ya. Oke, nah setiap klien ini punya kebutuhan masing-masing, itu yang kita layani. Jadi bahasa Inggris itu nggak bisa kalau dipukul rata. Bahasa Inggris itu
customized apa ya. Jadi kita harus tahu siswanya butuhnya apa. Kalau misalnya saya ngajar Hawa, mungkin Hawa butuhnya lebih ke, karena misalnya let's say kerjanya di bidang misalnya public speaking, masa kita mau ajarin sesuatu yang berhubungan dengan terlalu akademik, atau misalnya terlalu ngomongin tentang how to talk to strangers yang kayak di airport, padahal sebenarnya Hawa nggak butuh-butuh amat, butuhnya kerjanya buat presentasi karena bidangnya tertentu. Ya, kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu bedanya apa, butuhnya apa, terus belum bisanya apa, sudah bisanya apa. Itu yang Space berusaha layani ya. Jadi program-program kami biasanya berfokus di kebutuhan siswa, terus kita cari tahu gimana caranya supaya belajarnya lebih efektif. Gitu, ada yang harus aku tambahin? Is there anything I should add? Tidak ada? Oke, mungkin Kak Ines bisa nih share waktu awal berkarir. Tadi kan udah sempat disinggung ya. Awal berkarir di dunia pengajaran bahasa Inggris tadi udah sempat disinggung barengan sama Miss Cecilia Endah. Tapi dalam merintisnya waktu itu gimana tuh Kak? Yang mana nih? Yang aku ngajar pribadi atau yang Space? Yang pribadi dulu, terus merembet ke Space kali ya. Oke. Kalau secara pribadi, jadi karena aku lulusan, jadi ini aku adalah lulusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris Sanata Dharma dan Magister Manajemen UGM. Jadi basically pendidikanku memang tidak linear. S1-ku pendidikan, tapi S2-nya manajemen. Memang itu agak lintas ya, dan nggak nyambung. Kenapa aku akhirnya mengajar bahasa Inggris? Sebenarnya nggak ada rencana. Jadi memang dari dulu SMA, bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang nilaiku paling bagus. Itu bukan nyombong, tapi memang nggak bisa dialahin. Nggak bisa dialahin, tapi bahasa Inggris adalah salah satu aku bisanya di situ gitu. Terus kemudian, tapi memang waktu itu dari awal nggak pernah tuh ada pikiran untuk jadi guru aja gitu tuh, enggak. Terus karena teman ada yang masuk ke PBI waktu itu, terus akhirnya aku ikut, dan ya udah. Terus ya biasa ya, kalau anak SMA mau kuliah kan kita kadang belum tentu tuh ngerti karena pengen apa gitu ya, tapi karena ikut teman kadang gitu, ternyata nyemplung di situ. Terus akhirnya setelah kuliah nyoba ngajar dan lain-lain juga nggak yang tertarik banget gitu. Ternyata ngajar tuh is my passion. No, I didn't find ngajar is my passion back then gitu. So ya itu murni, itu kayak natural aja gitu, karena harus ngajar ya sudah ngajar. That's what I do. And abis itu setelah lulus, dan because I have that ya sertifikatnya, sarjana pendidikan, akan lebih mudah dong kalau apply-nya juga apply pengajar gitu. So, pertama kali aku kerja adalah di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris di Jogja, cukup famous waktu itu. And then ya sudah sampai sekarang ngajar. But in the middle of the process, aku tidak selalu mengajar. I think that I found something else. Aku mencoba banyak sekali pekerjaan, tapi ternyata ujung-ujungnya cocoknya ngajar ternyata. Tanpa direncanakan, setelah mencoba berbagai macam pekerjaan, ternyata nggak bisa. Ternyata ngajar is one of the best things I do in the world, so I keep teaching until now. Jadi lebih ke situ. Jadi ini semacam I would say, mungkin kalau passion itu mungkin agak overrated saat ini, tapi ngajar adalah sesuatu yang aku, bahasa Inggris terutama, ngajar bahasa Inggris adalah sesuatu yang bisa hal terbaik yang aku bisa berikan. So itu sih. Tidak hanya bahasa Inggris, sebenarnya aku juga pengajar public speaking, especially English public speaking. Nah, dua hal ini nih yang rasanya paling aku nikmati pada akhirnya. Jadi kalaupun stresnya itu selalu bisa tertangani. Kan kerja tuh gitu ya. Kalau kita kerja kan nggak mungkin stress free, nggak ada kerjaan yang stress free. Tapi kan ada kerjaan-kerjaan tertentu yang bahkan stresnya pun kita bisa tahan. Nah, ngajar tuh gitu di aku. Jadi stresnya tiap hari, tapi toh besoknya ngajar lagi dan nggak apa-apa gitu. Nah, that's the type of job that I'd love to. Ada juga kerjaan yang aku pernah lakukan, stresnya tiap hari nggak kelar-kelar. Nah, itu tuh yang oke, nggak di sini gitu. Itu sih kira-kira. Nah, Space itu bagian dari the bigger picture, perjalanan aku menemukan oh enak yang ngajar di sini. Mungkin karena Space, karena
karena space juga ya, jadi ngajar itu jadi terasa enak-enak aja gitu. Gitu Dan karena suka juga. Dan betul. Karena suka juga ya Kak Ines ya. Oke, boleh dong Kak Ines dikasih tahu nih teman-teman yang udah gabung di pagi hari ini, kenapa sih teman-teman tuh harus gabung sampai akhir? Apa yang akan teman-teman lewatkan kalau misalnya nggak ngelarin webinar ini atau nggak ikut webinar ini sampai akhir? Oke, nanti di sesiku kita akan sedikit practice. Jadi aku harap mungkin nanti ada teman-teman. Semoga nanti waktunya cukup ya. Jadi ada praktek sedikit aja. Karena nanti aku akan berbagi dua tips utama yang biasanya ini selalu aku pakai di kelasku. Jadi biasanya kalau di kelas kan kita harus sambil paket ya. Kalau ini enggak. Jadi sayang banget loh kalau nggak ikut sampai akhir gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan di akhir. Jadi aku akan jawabnya di akhir. Dan biasanya hal-hal yang aku sampaikan di webinar seperti ini, di kelas, itu bukan hal-hal yang textbook. Artinya, teman-teman, aku tidak akan menyampaikan sesuatu yang theoretical. Kita akan coba pakai pendekatan yang lebih praktikal, yang lebih bisa dipakai sehari-hari, yang teman-teman bahkan yang nggak punya partner untuk speaking pun sebenarnya bisa praktikin gitu loh. Jadi itu sih yang nanti akan teman-teman dapat dari sesi ini. Jadi kalau menurutku kalau nggak sampai akhir sayang banget ya, karena nggak tahu kapan bakal ngomong lagi kan. Jadi mumpung ada eventnya diikutin sampai akhir. Semoga bisa gabung terus gitu. Itu. Oke, teman-teman diingat ya, gabung sampai akhir, apalagi nanti itu bakalan ada giveaway Rp100.000 buat 2 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal update aja keseruan webinar hari ini, terus tag Akprin official Instagram. Nanti di Instagram story aja cukup teman-teman. Siapa tahu kamu berkesempatan dapat Rp100.000. Udah gratis, dapat ilmu gratis dari Kak Ines sama Kak Tristan. Terus dapat giveaway juga kan lumayan ya Kak Ines ya. Oke, BTW, by the way, karena ini Inggris ya, Kak Tristan udah gabung nih pagi hari ini, tapi yang ini berbagi ilmu duluan Kak Ines kali ya. Oke Kak, mungkin kita bisa mulai dari permasalahan terbesar di pembelajaran bahasa Inggris. Biasanya adalah kayak aku nih, paham yang orang lain ngomong, tapi nggak bisa speak back. Ya itu permasalahan sejuta umat ya. Wait. Oke. Hal pertama yang akan aku ulas in this morning session is kita kulik dulu masalahnya. So, boleh kasih tanda jika teman-teman mengalami ini. If this happened to you, boleh kayak kasih I don't know respond reaction gitu, thumbs or whatever kalau mengalami ini. Pertama. Oh, mana? You know a lot of English words and phrases. Adakah di antara teman-teman yang merasa know a lot of English words and phrases? Ada? No ya. Saya nggak bilang pakai ya. No. Only no. Kalau ya, boleh kasih tanda. Ada? Good. Yes. Mulai bermunculan. All right. You know a lot of English words and phrases. Saya nggak bilang pakai. Next. You understand what people say. Kasih tanda if you feel it, if this happens to you. You understand what people say. Jadi kalau orang ngomong, paham. Ada? I believe ada. Oke, itu benar kan? Oke, nih. Berikutnya. You have studied grammar for years. Yang udah belajar grammar bertahun-tahun, ada lagi. Oke. Oke, keempat. When you begin to speak, all of your knowledge disappears. Apa, Bu? Matiin. Password apa? Ya itu tadi, supaya tidak ada password dulu tuh. Itu mungkin bisa di-mute dulu, supaya tidak mengganggu. Oke. Alright, when you begin, ini paling banyak tadi. When you begin to speak, all of your knowledge disappears. Ya nggak? Kalau lagi mau ngomong, jadi diajak ngomong paham. Begitu ditanya balik, disuruh respond, jadi melempem langsung. Yes, that happens to so many people, millions of people. So, yeah, what happened to you is actually what happened to millions of people out there in the world. So itu normal sih sebenarnya. Tapi I believe that you don't want to
you don't want that to last, ya kan? Mau stop sekarang because you want to speak in English. Saya nggak usah jelasin lah ya speak in English itu pentingnya kenapa. Of course itu requirement di mana-mana. And then sekarang tuh bukan lagi sesuatu yang mewah gitu ya. Bisa bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang mewah, itu kayak kewajiban, itu udah kayak kita ngomong bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Kalau perusahaannya mau gedein, mau expand, they have to connect kan, mau nggak mau gitu. Terus sekarang remote working, dengan remote working yang makin populer, kita tuh bisa aja di Indonesia, kita stay di Jogja, kita stay di mana, bahkan di kota kecil, let's say kita stay di Purwodadi gitu, tapi kliennya dari Abu Dhabi, kliennya dari mana-mana gitu kan, dari Philippines. Itu possible banget. Sekarang kalau nggak bisa bahasa Inggris, mau pakai apa komunikasinya, ya kan? Kalau kita nunggu orang mereka bisa bahasa Indonesia, that's too long gitu. Kita keburu disalib. Jadi kenapa bahasa Inggris penting? Ya karena memang kebutuhannya banyak gitu. Alright. Nah sekarang kita lihat. Ini akan saya jabarkan sedikit-sedikit. Why is speaking English hard? Ini pertanyaan banyak orang. Alasan pertama, nanti akan ada 3 alasan. Sebenarnya alasannya banyak. Tapi 3 alasan yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah we believe there is only one way to say things. Iya nggak? Jadi kalau lagi ngomong, kita selalu merasa kalau kita mau bilang lapar, it's only lapar. Kita lupa bahwa sebenarnya kalau mau bilang lapar itu kan banyak gitu loh caranya. Kita bilang aja, pengen makan nih. Ya nggak? Kan yuk. Itu kan sebenarnya it indicates that oke lah kita lupa kata lapar. Misalnya as a native speaker of bahasa Indonesia aja, kita kan nggak selalu ingat kosakata. Kita kan ada lupanya juga gitu, walaupun kita native speaker of bahasa Indonesia. Ini belum bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia. Tapi kadang di otak kita, di kepercayaan kita, makanya saya pakai kata belief di sini, itu karena kita ngerasa bahwa there is only one way to say things gitu. Terus kalau one way itu kita nggak ketemu, itu artinya kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Sayang banget. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua, why is speaking English hard? Alasannya adalah we keep translating sentences before speaking. Ayo, siapa yang ngelakuin ini? Bikin dulu kalimat dalam bahasa Indonesia panjang gitu, terus ditranslate ke bahasa Inggris, terus baru habis itu ngomong dalam bahasa Inggrisnya. Siapa yang ngelakuin ini? Oke. Teman-teman, saya nggak bilang ini sangat salah, tapi menurut saya ini merepotkan. Kenapa? Satu, teman-teman harus bikin dulu, you have to make the Indonesian sentence. Kalimat bahasa Indonesia aja belum tentu benar. And then after that, you have to translate. Translation itu advanced skill loh. Translation is not a beginner skill. It's not a lower intermediate skill. Translator itu dibayar mahal karena apa? Karena advanced skill gitu. Nah, yang orang lupa, kita tuh selalu mempertahankan proses penerjemahan di kepala gini sebelum kita speak. Akibatnya, speaking in English jadi terasa sangat tiring, very tiring. Jadi capek banget kalau mau speak in English. Kenapa? Ya iya, karena mikirnya jadi 2-3 kali. Terus kalau lupa satu kata, jadi stop speaking. Itu yang terjadi. Makanya kita nggak pernah bisa speaking in English. Because apa? Translating terus. Yang ketiga, efeknya, kalimatnya nggak natural. Banyak loh kata-kata yang sebenarnya kalau ditranslate ke bahasa Inggris kata itu tuh sebenarnya nggak perlu ada gitu. Kan kita beda culture ya. Yang menurut kita harus ada di bahasa Indonesia belum tentu harus ada in English. Itu. Kita lihat ini. Okay, if you look at this picture, kira-kira, and then you have to describe what happens in English, mau bilangnya apa? Bingung nggak? Gimana cara jelasin ini in English? Padahal ini kejadian biasa aja sebenarnya. Tapi teman-teman gimana cara jelasin ini? Saya yakin sekarang yang ada di kepala teman-teman sebagian besar, mungkin tidak semua dari teman-teman mengalami, tapi sebagian besar pasti berpikir, kepleset bahasa Inggrisnya apa ya? Pasti otomatis di kepala tuh langsung kepleset bahasa Inggrisnya apa? Kepleset. Atau mungkin lebih konteks lebih cultural konteks lagi tuh ini kejengkang apa ya bahasa Inggrisnya kejengkang. Nah itu tuh kepleset aja nggak nemu lagi kejengkang gitu. So what I was going to say is nah oke, ini ada beberapa yang udah oke nih udah jawab di chat box.
Alright. Padahal, instead of thinking what kepleset or kejengkang is, kita kan bisa aja bilang I fall down. He's falling down. He's falling. He falls. Pakai kata fall aja kan gampang. Kita tahu pasti kata fall itu. So, instead of thinking what is the bahasa Inggris of kepleset, kita cukup bilang I fall. He falls. He's falling down. Gitu. Ya, kalau udah lebih advance lagi, kalau masih penasaran lagi, ntar habis conversation-nya selesai, boleh tuh cek. Jadi ini kita konteksnya lagi ceritanya ngobrol, describing the situation gitu ya. Jadi ada partner ngomongnya misalnya ceritanya. Atau lagi presentasi ini gedung kita kenapa ya? Kok bermasalah ya? Ini masalahnya ini di gedung kita nih. Lantainya terlalu licin, orang jadi kepleset. Terus tiba-tiba masa nanya sama bosnya, "Bos, what is the English word of kepleset ya?" Kita nggak mungkin menanyakan itu ke audience kan, karena kita nggak tahu satu kata. Yang kita bisa lakukan adalah describe dong, gitu loh, jelasin dengan kata lain. Oke, itu. Jadi nanti kalau setelah meetingnya selesai, baru tuh cari mau kepleset itu dicari di kamus mah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau in the conversation mau maksain nyari bahasa Inggrisnya kepleset ya susah. Nanya ke audience, nanya ke bosnya, ke manajernya bahasa Inggrisnya apa? Nggak profesional dong. It doesn't sound professional. Gitu. Nah, tuh ada yang malah mikir bahasa Jawa dulu. Kelamaan. Gitu loh. Jadi instead of bikin kita jadi kelihatan nggak profesional karena kita fokus di satu kata, ya udah stop translating, terus find a way lah. Be resourceful lah. Gitu. Nah, nanti setelah dicek mungkin ketemu tuh kata slipped. He slipped on the floor. The floor is wet. He slipped on. Misalnya gitu, itu boleh. Tapi setelah itu, jangan mengorbankan waktu meetingnya untuk sesuatu yang sebenarnya nggak significant. Ya. Oke, nah sekarang, why is speaking English hard? Alasan ketiga, we don't use what we know. Gitu. We don't use what we know itu kita tahu banyak. Tadi saya tanya ya. You know a lot of English words and phrases. Iya, jadi kalau orang ngomong, kalau baca buku, paham. Kalau nonton YouTube orang, paham. Kalau baca caption, paham. Tapi kok nggak bisa ngomong ya? Ya jelas, kalau ngomong, kan lucu ya. Nih saya mau belajar berenang. Ya udah, ayo renang. Gitu. Tapi saya udah baca teorinya, Miss. Tapi saya belum bisa berenang. Ya memang tidak bisa. Skill-skill yang kayak gitu itu harus dipraktekkan, bukan dibaca. Baca itu hanya salah satu bagian. Saya nggak bilang jangan baca ya, tapi saya bilang baca itu hanya salah satu bagian dari keseluruhan strategi yang harus kita lakukan. Strateginya harusnya banyak dan mengarah ke satu tujuan. Tujuannya boleh banyak sih, terserah. Tapi mencapainya pelan-pelan. Nah, reading itu penting, iya, karena kita kan harus punya vocabulary yang cukup ya. Saya tidak bilang banyak. Vocabulary itu kita cukup aja, nggak harus banyak untuk bisa speak. Jadi kalau orang bilang, kita harus menghafalkan 1.000.000 kata, kebanyakan kapan ngomongnya, ngafalin 1.000.000 itu nggak mudah. Kalau cuma mau ngomong, yang penting message-nya sampai. Communication itu apa sih esensinya? Partner kita paham yang kita omongin kan, tidak ada miscommunication. Message-nya sama, terus tidak terjadi gap di situ, itu aja kan. Jadi kalau misalnya mau bisa speak, ya as long as itu tercapai, ya beres gitu. Nggak perlu yang harus wow banget, harus pakai kosakata yang orang lain aja nggak pernah dengar. Gitu. Jadi kita tidak perlu kok sampai punya jutaan kosakata itu untuk sekedar bisa jelasin gimana sih proses cara pembuatan, misalnya kerjanya bikin kosmetik gitu ya. Untuk bisa jelasin cara pembuatan kosmetik, proses pembuatan kosmetik, kan kita nggak perlu dulu tuh belajar cara menyapa tamu di pesawat. Jadi cukup pelajari aja yang kita mau pakai, gitu loh. Konteksnya di mana? Kamu kerjanya banyak kan di bidang itu tuh manufacturing, khususnya kosmetik. Itu dulu gitu loh, bikin prioritas di situ. Oke, kalau sekarang saya malah ngomongin solusi ya. Intinya itu, kita tuh kebanyakan tahu, tapi nggak pernah pakai. Paham ya? Nanti kalau bingung silahkan bertanya. Terus what can we do? What can I do? Yang pertama, think like a native speaker. Ini solusi. Ini solusinya. Tadi masalahnya saya rangkum ada 3. Masalahnya sebenarnya banyak, tapi
garis besarnya ada 3. Kalau sekarang kita ngomongin solusinya adalah yang pertama, think like a native speaker. Native speaker, ini kita karena ngomongin bahasa Inggris ya, of course native speaker of English. Tapi teman-teman kan juga sebenarnya native speaker of bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita selalu tahu bahasa Indonesia nggak? Kita selalu tahu vocabulary atau kosakata bahasa Indonesia nggak? Nggak ya. Kadang kita ada lupanya juga. Ya, oke, itu yang kita suka lupa. Kita selalu mikir bahwa native speaker itu native speaker bahasa Inggris. Enggak, kita pun native speaker of bahasa Indonesia. Penutur asli. Oke. Sekarang kita cek. Oke, ada yang tahu ini kata apa? Ya mungkin tahu sih. Tahu ya? Kata ini ya. Kita lagi ngobrol gitu. Lagi ngobrol tentang sebuah produk atau lagi ngobrol sama teman biasa, ngobrol biasa aja. Tiba-tiba kita mau cerita sesuatu yang sebenarnya nanti ceritanya tentang kata ini, kata menyublim. Tapi kan kita tuh nggak selalu tahu kata menyublim, nggak selalu ingat kata menyublim, atau mungkin nggak tahu kata menyublim itu apa sebenarnya. Tapi sebenarnya apa contohnya menyublim? Kalau ini tahu ya? Siapa yang di lemarinya ada ini? Oke, alright. Sebagai penutur asli bahasa Indonesia, kita tidak selalu ingat kata menyublim. Tapi kita ingat proses yang terjadi sama si kapur barus ini. So, we know that kapur barus ini itu tuh benda padat, solid, yang berubah jadi gas. Right? Itu loh, kamu tahu nggak sih kenapa? Kamu tahu nggak sih? Itu loh, yang kalau kapur barus kan tiba-tiba bisa bau tuh ya. Bisa bau wangi, bisa bau-bau kapur barus lah pokoknya. Nah, itu tuh maksudnya prosesnya. Tapi teman-teman nggak pakai kata menyublim. Tapi kan tahu bahwa benda padat, like the solid kapur barus ini bisa jadi gas. Itu namanya menyublim. Nah, poinnya adalah, kalau kita think like a native speaker, in bahasa Indonesia, kalau kita lupa, kita kan dengan enaknya bisa ngejelasin ya. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu di bahasa Inggris? Polanya sebenarnya sama aja gitu sebenarnya. Kita bisa menggunakan skill yang sama, menjelaskan itu gitu, menjelaskan. Ini intinya saya nggak nyari bahasa Inggrisnya ya. Ini saya cuma mau jelasin bahwa kita tuh di bahasa Indonesia aja banyak lupanya. Kenapa di bahasa Inggris kalau kita lupa terus kita jadi seakan-akan itu dead end gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. It's not like that. It's not like it's the end of the world and then you're gonna fail and everything. Nggak gitu. You have to find a way. Nah, sekarang kita cek. Look at this picture. Can anyone tell me how to describe this? Is there any one of you yang bisa turn on the microphone probably to talk? Nggak usah kamera, nggak apa-apa. It's just the microphone or the chat box maybe. How would you describe this? Siapa? Oke, ini pada practice ya, good. Bluda, yang udah unmute. Oh, siapa? Boleh. Kak Deddy Purnomo kayaknya unmute deh. Mau coba practice? Halo. Ada yang mau? Nggak apa-apa. Intinya satu. Kalau lihat gambar ini, kalau kita masih pakai pola yang lama, pasti pakai kebiasaan lama, kita pasti mikirnya apa? Luber. Bahasa Inggrisnya luber apa ya, Miss? Saya yakin kalau teman-teman fokus di kata luber, fokus di kata tadi ada yang tulis membludak, pasti bingung. Ya kan? Pasti bingung. Padahal kalau kita pakai pola yang think like a native speaker, kayak tadi kita jelasin cara menjelasin kata menyublim, dengan jelasin aja apa yang terjadi. Menyublim itu gimana, itu yang dijelasin. Sebenarnya akan lebih sederhana. Sekarang kalau teman-teman lihat ada kejadian ini, nggak usah fokus di kata lubernya. Fokus aja ngejelasin apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi. Oke. Itulah makanya kalau kadang bingung, oke. Yes, Miss Wahyu Hidayati, please. Ya, hello morning, Miss. Halo, good morning. Yuk, mau coba? Iya, mau coba. How do you describe? Okay, the water is over the glass. Gitu ya, mungkin maksudnya ya. Good. Okay, the water is over the glass. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak.
The water is over the glass. Itu bagus loh. Itu kalau saya yakin. Oke. Itu saya yakin kalau itu diucapkan ke penutur asli ya, mereka paham kok. Gitu. Atau itu it's a conversation, mereka paham. Gitu. Dan kalimatnya sudah benar. Kalimatnya sudah punya subject, the water, and then sudah punya verb, is. The water is. Jadi structurally correct, terus disampaikan juga paham. Oke. Miss Wahyu, boleh? Kenapa? Ada yang mau ditambahin? Yes. Udah sih, Miss. Soalnya gambarnya cuma kayak ya memang over gitu ya airnya. Ya, atau mencair gitu, bukan ya? Nggak usah fokus di mencair. Ini kan nggak dari es nih. Iya, kayaknya cuma lebih terus tumpah gitu ya airnya. Iya. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih ya. Thank you so much for participating. Ada lagi yang mau coba? Too much water. Nah, tuh. Too much water. Oke. Ini kayaknya reaction-nya berulang. Oke. Alright. Kita cek ya. Kalau kita mau jelasin what happened in this picture, ada situations. You find a situation like this and you wanna describe how you wanna describe the situation. Beberapa kalimat sederhana yang kita bisa pakai. First, there is too much water in the glass. Tadi ada yang sudah ketik. There is too much water in the glass. Boleh. Walaupun ini bukan luber yang teman-teman maksud itu, but there is too much water. Akibatnya kan waternya pasti keluar dong. Tuh, sederhana aja dulu. You can also say the water is going, tunggu, ketutupan. The water is going over the top of the glass. Jadi itu tadi ya, kata over sudah disebutkan tadi, cuma mungkin kalau mau ditambah kata kerjanya bisa pakai go. The water is going over, karena luber, karena keluar. Jadi over the top of the glass. Ini the top. Right? Melampaui. Oke, itu kan describing gitu gampang-gampang aja. Next, ada possibility lain. There is another possibility here. The water is going down. Kalau mau fokus di sininya, the water is going down the side of the glass. Gampang kan? Sebenarnya maksudnya kita tahu kata side. Side itu pasti sebelah. Going terus down itu kan pasti turun gitu. As it descends, kita bisa bilang the water is going down the side of the glass. Tinggal kita mau fokus di mananya. Mau yang waktu dia going over the top, atau yang going down the side of the glass, atau yang there is too much water. Terserah. Tapi nggak cuma satu jalan aja. There is not just one way to say things. Banyak caranya. Okay? Another possibility, the water is running down the side of the glass. Kalau agak cepat, kita bisa pakai run. The water is running down the side of the glass. Tapi masih sama, masih lewat side. Ini kan side juga kan? Ini biar lebih gampang, panahnya saya taruh di sini. The water is running down the side of the glass. Right, that's the fourth possibility. Satu possibility terakhir, I spilled some water on the table. Misalnya pelakunya saya, terus bawanya atau nuanginnya nggak pelan-pelan. I spilled some water on the table. Gitu. Numpain water, terus waternya ini on the table. Boleh aja. Orang paham nggak? I believe you understand. I believe when I talk to a native speaker of English, they understand what I'm saying. Okay, the water exceeds the load of the glass. Yep, orang paham. It's just not too effective. Kayak itu ada bagian translate-nya menurut saya. Yang the load of the glass itu exceeds the load of the glass. Jadi itu lebih kurang umum gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum kali ya? Saya mau ajak praktis dulu deh kalau gitu. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, sorry ya. Right, sekarang what can I do yang kedua? Tadi keberapa? Oh ya, think like a native speaker kan. Terus termasuk stop translating itu ya. Jadi nggak usah semuanya ditranslate, nggak usah yang tadi saya lupa bilang gini. Nggak usah bilang airnya luber melewati pinggiran gelas dan tumpah ke meja. Bayangin teman-teman kalau harus bikin itu di bahasa Indonesia lalu ditranslate butuh berapa tahun untuk mengucapkan itu. Tamunya keburu pergi. Okay, next one. What can I do? Ini tips yang kedua. Start using what we know. Ingat nggak? Tadi saya bilang salah satu masalah paling besar, masalah utama adalah kita tuh tahu banyak, nggak pernah pakai. So, sekarang yang harus dilakukan adalah start using what we know. Okay, caranya gimana? Kita coba yuk.
Teman-teman, I will show you a paragraph. Yang pertama ini akan very short paragraph. Tapi teman-teman akan butuh catatan notes. Jadi butuh catatan dan pen karena kita akan bikin notes. Kita akan pakai yang teman-teman baca ya. Jadi saya akan share gini. Ini nanti akan ada satu paragraf. Ini sebenarnya cuma 2 kalimat sih, tapi nggak apa-apa. Kita akan pakai ini. Tugas teman-teman adalah mencatat di notes. Saya contohin ya, catatan di notes-nya. Tunggu sebentar, I'll type it. Oke, saya sudah ketik notes-nya di chat box. Teman-teman bisa lihat contohnya. Jadi cara bikin notes-nya adalah menuliskan poin-poin pentingnya, main ideas-nya di sini. Ada the Brenner family, terus ada apa yang dimiliki, tapi jangan ditulis lengkap. Tidak boleh ditulis lengkap. Saya akan kasih waktu 30 detik deh buat yang ini. Wait, I'll set timer dulu. Untuk yang ini, saya akan kasih 30 detik untuk teman-teman bisa baca. Saya kasih 30 detik ya. Setelah selesai bikin notes, ini dibaca berkali-kali ya. Okay, time's up. Sekarang I'll stop sharing. Okay, so is there any volunteer who wanna help me to who wanna tell us about the Brenner family? Volunteer, yuk, ada nggak yang turn on the microphone, cerita tentang the Brenner family, please? Satu aja. The Brenner family. Tadi kan udah baca tuh. Please, nggak harus langsung benar ya. Come on. Oh iya dong. Siapa nih? Siapa yang mau coba? Masa takut? Miss Wahyu Hidayati lagi yuk. Atau siapa itu? Ya? Siapa? Apa aku tunjuk random kali ya, Kak Ines? Boleh. Kak Anissa Reski Yusnida. Halo, Kak Anissa. Boleh baca notes ya? Boleh baca notes kok. Oke, no respon. Oh, mungkin Kak Muhammad Fatan. Come on. Ayo, siapa nih? Atau siapa deh yang nyalain mic, langsung aku sebutin namanya. Mas Benny Firman mungkin? Yuk. Nggak harus benar. Ini start using itu adalah bagian dari mulai bisa loh. Come on. It's a very simple one. Yang the next one tuh lebih susah. And the next one is more difficult. Come on. Yuk, boleh, coba. Kak Benny Firman. Di unmute. Boleh baca notes kok? Yes, boleh baca notes. Come on. Yakin nggak mau? Mumpung gratis loh. Kak Ines sendiri loh yang ngajarin. Ini kalau di kelas saya bayar loh ini. Oke. Oh, oke. Yuk. Miss Wahyu, please. Oke, saya coba ya, Kak. Ya. The Brenner family. There are mom, dad, 3 boys, 2 ducks, 1 hamster, 4 frogs,
and they are all very happy. Good, bagus banget. Correct, ada improvisasi sedikit tapi bagus, itu benar. Good job. Alright, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi ada good job. Itu small steps yang sangat small steps yang nanti kalau dilakukan dengan rutin itu akan sangat efektif. Jadi ini bukan memorizing sebenarnya, ini getting the idea, tapi juga belajar bikin sentence dari orang lain. Jadi itu kayak skillnya adalah skill ngegosip, tau nggak? Skill ngegosip itu kan kita tahu sesuatu, terus kita tangkap maknanya. Kalau di sini kita catat, terus kita sampaikan ke orang lain. Skillnya kurang lebih sama intinya, gitu. But the difference is it happens in English. Okay, we do it in English. Terus tadi bagus tuh. Okay, wait, aku share screen lagi. Tadi Miss Wahyu menyampaikannya the Brenner family, there are a mom, a dad. Okay, it's okay. Kalau mau pakai pola yang sama, tinggal bilang the Brenner family has a mom, a dad, dan diteruskan. Good. Pronunciation-nya juga sudah cukup okay. 2 dogs, a hamster, and 4 frogs. They are very happy. Tadi ditambahin all. They're all very happy. Good. Kalau dirasain, di kalimat yang sederhana ini, teman-teman sudah praktis menggunakan plural noun. Jadi kalau bendanya 2, kita kasih S. Terus kalau they, kita pakai R. Percaya nggak, kalimat sesederhana ini orang sering salah loh. Orang selalu bilang gini, banyak banget orang yang bilang, they very happy. It's not a sentence. Itu belum kalimat loh. Yang benar adalah they are very happy. Tapi kalau teman-teman belajar untuk mengulang apa yang teman-teman baca, teman-teman dengerin, terus teman-teman ulang dengan sama persis, nggak harus sama persis sebenarnya, tapi diusahakan untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh si aktor di movie, atau di series, atau di buku yang teman-teman baca, itu akan sangat ngebantu teman-teman untuk bikin kalimat yang baik dan benar, dan efektif. Terus natural, sounds more natural, daripada mentranslate satu-satu, hasilnya kalimatnya aneh, kedengarannya, teman-teman bisa banyakin baca, tapi habis baca, teman-teman cerita. Waktu baca, sambil take notes. Berapa lama ngelakuin ini? 5 menit cukup. Nggak usah, aku harus spend 1,5 jam, 2 jam per hari buat bahasa Inggris. Kelamaan. Pasti nggak konsisten. Tapi kalau 5 menit doang sehari, dan itu masih bolong, itu kan malu dong sama diri sendiri. Itu cuma 5 menit loh. Cari aja captionnya orang, tapi yang memang dia penutur asli ya. Itu coba untuk diceritakan kembali. Terus atau cari satu random book page, misalnya teman-teman punya koleksi buku, terus ambil satu, terus habis itu diambil random page-nya, terus diceritain lagi, ditulis sebentar buat bikin notes, terus diceritain ulang. That's gonna be good. Gitu. Alright. Nah terus, right. Nih sebenarnya ada kalimat, Mbak Halwa, aku masih punya berapa menit? Sebenarnya aku mau ngingetin udah mau habis waktu ya kayaknya. Oke. Kalau gitu, nah ini sebenarnya yang kedua yang saya bilang lebih susah tadi, oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita skip ya. Basically itu, sekarang kalau kita masukin sedikit ke job interview in English, tips saya, itu tadi yang general ya teman-teman, kalau yang masalah ini saya cuma mau ngingetin bahwa teman-teman bisa loh pakai yang selama ini teman-teman tahu, bisa loh apa yang kita baca itu kita praktekin di speaking, itu bisa banget. Nah, sekarang kalau kita masuk ke job interview in English yang lebih spesifik, hal pertama yang harus teman-teman lakukan dari awal, dari sekarang adalah explore yourself. Explore yourself itu maksudnya apa? Biasanya yang bikin job interview kita jadi berantakan adalah pada dasarnya kita nggak tahu diri kita sendiri sebenarnya. We don't know. Kita misalnya ditanya, can you please tell us about yourself? Misalnya pertanyaan paling basic, kayak interview 101 tuh kan pertanyaan tentang, pasti ditanya tell us about yourself tuh. Begitu disuruh cerita tentang diri sendiri, nggak tahu. Karena nggak tahu hal menarik apa yang harus diceritain. Jadi explore dulu diri sendiri. Kita ini sebenarnya, kita ini pendidikannya apa, kita tuh menguasai apa, kita tuh yang bikin kita spesial itu apa, kita pernah handle project apa aja. Hal-hal kayak gitu di-explore dulu, dikulik dulu sebelum interview, dipersiapkan. Itu kan enak banget. Sebenarnya ngajar job interview itu hal yang paling saya suka. Karena apa? Karena jelas. Tinggal dikulik, terus bahasa yang akan dipakai tuh jelas gitu, gampang. Nggak kayak kalau conversation kan sangat luas ya. Nah kalau job interview itu sangat spesifik, tergantung si orang ini. Tapi sayangnya banyak orang yang kalau mau job interview ya udah tinggal datang aja.
tapi nggak pernah tuh ngulik diri sendiri dulu. Jadi selalu begitu ditanyain tell us about yourself, jawabannya nggak menarik. Kenapa? Karena malah nyeritain keluarganya itu siapa aja, adiknya ada 12 misalnya. It's not interesting. It's not something interesting gitu. Walaupun akan jadi at certain point menarik, tapi it's not the main idea of the job interview. Jadi explore dulu diri sendiri, cari tahu. Terus cara menyebutkan itu in English gimana? Banyak kok contohnya. Yang kedua, find references and practice. Ini pasti ya. Find references itu kan di internet sebenarnya banyak sekali. Ini salah satu link yang saya sering pakai. Jadi teman-teman bisa visit this. Nanti linknya akan tampak seperti kayak gini. Kelihatan ya. Jadi ini tuh tipe-tipe pertanyaan yang ada contohnya. Saya nggak bilang ini dihafalkan ya, tapi kalau teman-teman mau belajar gimana caranya menyampaikan, kalau ini asumsinya tidak ambil kelas bahasa Inggris, tidak punya partner bicara in English, tapi mau praktis atau mau latihan untuk job interview, stop saying aku nggak punya partner, aku nggak punya community, aku nggak punya uang buat kursus. You have internet connection, you can Google it, ya. Cari aja job interview questions and answer gitu, nanti akan ada website banyak banget. Ini salah satu contohnya, teman-teman bisa baca yang kayak gini. Kalau sampai nggak ada kata yang nggak diketahui, terus nggak mau cari tahu, itu salah diri sendiri sih kalau menurutku. Di zaman yang kayak gini, nggak mau cari tahu itu kesalahan diri sendiri. Jadi jangan nyalain nggak punya duit, terus nggak bisa kursus. Ya ampun, Google tuh available dan dia provide us lot of information loh. Nih, terus kalau misalnya mau jelasin aku tuh gimana sih sifatnya, nih kalau mau describe your work style, tinggal pilih nih. Ini kalau nggak tahu artinya dicari tahu. Terus tinggal dari semua yang udah ditulis ini, kira-kira saya yang mana ya? Apakah saya ini entrepreneurial? Apakah saya ini hardworking person? Apakah saya ini persuasive, proactive, atau reliable? Gitu. Atau kalau semuanya ya udah dipilih beberapa yang menarik aja. Terus kalau mau describe your personality, cari tahu nih artinya apa, dipakai. Kalau nggak tahu cara makainya gimana, go to Google. Misalnya bilang ya, ini tadi mau, for example, reliable. Terus ketik meaning nih. Ketemu deh. Kalau saya biasa pakai yang ini sih, Cambridge nih. Nggak tahu, saya tuh suka tampilannya. Terus kalau nggak tahu cara makainya, nih, Gideon is very reliable. Tinggal diganti aja, I am very reliable. Okay, terus if he says he'll do something, he'll do it. Berarti pola-pola cara pakai reliable nih kayak gini. Oh, ternyata ada subjek dulu, lalu ada verb, lalu baru dipakai reliable-nya di sini. That's it. Gitu. Terus oh sudah ternyata. Jadi itu ya. Kalau mau job interview in English tapi bahasa Inggrisnya nol, kalau nggak bisa cari professional help, tinggal use Google to find references, tapi terus di-practice. Jangan lupa, kalau mau speaking, praktisnya harus speaking. Tapi memang kita harus banyak baca, kita harus banyak dengerin juga, supaya pronunciation yang kita ucapkan itu juga nyaman didengar sama audience. Gitu, teman-teman. So that's what I can say about how to ngelancarin bahasa Inggris, terutama untuk cari kerja. Semoga ini cukup membantu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan, nanti ditanyakan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ines sudah berbagi ilmu barengan sama aku dan juga teman-teman yang ikutan webinar pagi hari ini. Nah, kalau misalnya aku rangkum sedikit nih ya teman-teman, tadi tuh titik pentingnya adalah kita harus banyakin practice, terus juga banyakin baca, banyakin dengerin orang ngomong bahasa Inggris, mungkin bisa juga tuh dengerin lagu-lagu bahasa Inggris yang mungkin easy listening ya. Oke, kayaknya karena udah seru banget ya barengan sama Kak Ines tadi di sesi 1, kita berangkat ke sesi 2. Kita sapa dulu Kak Tristan yang udah hadir hari ini. Halo, selamat pagi Kak Tristan. Hai, halo pagi. Bisa dengar suara saya? Bisa. Kenalin Kak, aku Halwa, moderator di webinar hari ini. Halo Mbak Halwa, halo Miss Ines. Thanks for sharing. Halo. Sehat ya? Well, thank you, sehat kok. Okay. Anyway teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Oke, Kak Tristan, mungkin kita bisa mulai dari gimana awal terjun di bidang training and development, terus nanti
bisa dilanjutin tentang peran training and development di sebuah perusahaan. Oke, ya kasih. Mbak Halwa, waktu saya sampai jam berapa? Sampai jam 10.30. Oh, 10.30. Oh, masih lama ya. Oke. Iya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Jadi, saya senang banget bisa balik ke Jogja secara virtual. Saat ini saya posisi di Jakarta, teman-teman. Jadi, Jogja itu adalah sebuah tempat di mana saya berkembang. Jadi turning point hidup saya sih sebenarnya. Jadi, ketika ada sesuatu yang berhubungan di Jogja, saya selalu excited. Gitu. Dan ya, saya Tristan Suhardian. Saya bekerja berpengalaman di bidang rekrutmen dan training selama lebih dari 9 tahun. So, ini nama lengkap saya, teman-teman. Ya. Jadi kalau mau cari di LinkedIn, mau connect dengan saya, bisa di Tristan Suhardian. Ya. Oke. Anyway, Mbak Halwa, sorry ya saya nggak siapin PPT. Jadi kalau mau lihat layar tampilan lebih gede, mungkin bisa di spotlight kali ya akun saya ya. Untuk Kak admin. Tristan ada Ya. koreksi, jadi nanti kita dengerin Kak Tristan ngobrol bareng teman-teman 15 menit, nanti 15 menitnya lagi Q&A. Oke. Saya juga nggak banyak sih yang saya sampaikan, hanya melengkapi apa yang disampaikan sama Miss Ines tadi. Oke, so sedikit kenalan. Jadi saya 9 tahun saya di rekrutmen dan training dan di berbagai industri, teman-teman, dari retail, F&B pada saat itu. Terus saya ke perusahaan forwarder, lalu saya cukup lama di aviation, di penerbangan, teman-teman, selama 5 tahun, ke IT, dan sekarang saya di fintech, gitu ya. Jadi industrinya sangat various, gitu. Nah, tadi Mbak Halwa nanya soal ini ya, soal training and development itu di perusahaan itu fungsinya apa, gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau teman-teman menganggap bahwa HR itu hanya berhubungan dengan mencat orang, berhubungan dengan penggajian, itu salah besar. Karena HR itu punya berbagai fungsi. Dan salah satu fungsinya adalah training and development. Di sebuah perusahaan yang memiliki training and development, fungsi training and development itu bisa kita anggap sebagai perusahaan tersebut memiliki manajemennya memiliki intensi dan mempunyai support yang sangat besar untuk develop karyawannya. Jadi karyawan itu nggak cuma dianggap sebagai sumber daya yang nantinya tenaganya habis diperas, tapi karyawan itu adalah capital, aset yang bisa berkembang, yang ada nilainya, ada value-nya. That's why ini salah satu peran training and development untuk bisa meningkatkan value dari aset tersebut. Yang mana dalam hal ini asetnya adalah karyawan. Tuh. Karena topik hari ini adalah tentang speaking bahasa Inggris khususnya, gitu ya. Saya tadi dengerin juga pemaparannya Miss Ines, menarik sekali karena banyak juga saya menemui hal yang serupa di dunia kerja, bahwa banyak karyawan khususnya new joiner gitu ya, yang baru-baru join itu nggak pede untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya bahasa Inggris gitu ya di dunia kerja? Gitu. Dan pertanyaannya adalah kita kan kerjanya di Indo, kenapa sih harus bisa atau harus pakai bahasa Inggris gitu ya? Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan ini menjadi suatu hal yang solasir. Harusnya udah nggak ada lagi pertanyaan seperti ini. Kenapa kerja di Indo harus pakai bahasa Inggris gitu, teman-teman? Sekarang gini, di dunia yang serba cepat, sekarang serba terbuka, akses komunikasi begitu sangat mudah gitu ya. Dan itu terjadi bisa antar negara, antar pulau segala macam.
ketika kita tidak mempunyai satu tools, satu alat yang bisa menjadi bridging komunikasi, maka kita nggak akan bisa sampai titik yang kita harapkan, gitu ya. Nah, tools yang menjadi jembatan itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa kerja di Indo, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Perlu, gitu ya. Nah, pengalaman saya, teman-teman, saya pernah tadi saya sebutkan ada pengalaman kerja di retail, di forwarder, aviation, IT, dan fintech, gitu. Saya jelasin sedikit aja. Waktu saya join di sebuah perusahaan retail F&B, di situ waktu melamar nggak ada tulisan harus bisa bahasa Inggris, gitu ya. Dan ini perusahaannya lokal lagi. Dan pada kenyataannya ternyata di suatu ketika perusahaan itu membutuhkan seorang ahli yang di-hire dari India. Sorry, bukan dari India, dari Singapura, tapi dia orang India, gitu ya, Singapura India. Mau nggak mau, semua tim yang ada di sana harus bisa saling berkomunikasi ketika harus meeting, ketika harus saling share informasi. Akhirnya yang tadi sebenarnya di apa sih istilahnya itu job requirement nggak ada tulisan harus bisa bahasa Inggris, tapi pada kenyataannya perlu loh bahasa Inggris gitu. Itu yang retail. Kemudian saya bekerja di industri forwarder. Forwarder ini ekspor impor, teman-teman, gitu ya. Dan kebetulan perusahaannya joint venture Indonesia-Jepang. Karena saya nggak bisa bahasa Jepang, banyak juga yang tidak bisa bahasa Jepang, ya akhirnya untuk kita ketemu di tengahnya itu apa sih, gitu ya. Nggak mungkin kita ngarepin mereka bahasa Indonesia seperti kata Miss Ines tadi, gitu. Dan oke, kita butuh waktu lebih lama untuk bisa belajar bahasa Jepang. Ketemu di tengahnya apa? Ya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya. Jadi itu yang saya bilang kenapa penting. Nah, lalu saya pindah ke perusahaan aviation. Ini yang paling mencolok. Di aviation, di penerbangan, ini sangat jelas tertulis bahwa English is a must, gitu ya. Jadi require banget untuk bisa berbahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris seperti apa sih yang dibutuhkan di industri penerbangan, khususnya apalagi untuk saya di HR gitu. Apakah saya harus bisa bahasa Inggris? Apakah tim finance harus bisa bahasa Inggris? Apakah IT atau yang lainnya harus bisa bahasa Inggris? Nah, di aviation company ini pada saat itu mereka mensyaratkan untuk proses seleksinya karyawan itu mengikuti sebuah tes untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan berbahasa Inggrisnya. Tes yang dipakai adalah TOEIC. Ya. Berbeda dengan TOEFL, teman-teman. TOEIC ini memang lebih banyak dipakai di dunia kerja. Dan memang ini sebenarnya tidak sesulit TOEFL. Dan TOEIC ini dipakai sebagai standar oleh perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah karyawan tersebut memenuhi standar kemampuan bahasa Inggrisnya atau enggak. Gitu ya. Skornya kalau nggak salah paling tinggi itu 999. Correct me if I'm wrong ya. Gitu. Dan pada saat itu saya nggak nyangka, saya pertama kali tes bahasa Inggris, saya dapat angka segini, lumayan gitu ya. Padahal minimum require-nya itu berapa kalau nggak salah 500 sih, gitu. Oh sorry, 400. Kalau untuk 500 itu untuk teknisi, terus untuk pramugari dan pilot minimal 500 pada saat itu. Artinya teman-teman di perusahaan ini sangat jelas membutuhkan kemampuan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris digunakan juga sebagai bahasa standar untuk penerbangan. Nah, jadinya kenapa bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting pada saat itu? Karena semua SOP, semua standar penerbangan, komunikasi pilot dengan air traffic control pada saat itu menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Dan di sana saya handle sekitar 50 expatriates. Mostly mereka bukan orang-orang yang native speaker bahasa Inggris gitu. Mostly mereka berasal dari negara-negara Balkan dan Skandinavia. Ada dari Rusia, Ukraine gitu ya. Saya nggak tahu kondisi mereka sekarang gimana waktu kerja. Karena
perusahaan tersebut pada saat itu menggunakan teknologi dari Rusia, helikopternya, gitu ya. Sehingga banyak kita hire tenaga-tenaga dari Rusia karena di Indonesia belum banyak yang menguasainya. Jadi mau nggak mau ya sekali lagi bridging-nya ketemu di tengah bahasa Inggris, teman. Nah, di dunia IT, di dunia fintech tidak mutlak itu memang bahasa Inggris ya gitu. Tapi saya menemui banyak kendala teman-teman di IT waktu perusahaan di IT ya pada saat itu. Banyak istilah-istilah IT yang sebenarnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih kurang. Ketika mereka harus berhadapan meeting dengan pihak asing, sebenarnya mereka mau menyebut suatu istilah, misalnya kalau teman-teman yang di IT mungkin tahu istilah Active Directory gitu ya. Tapi mungkin dia menyebutnya bukan Active Directory, tapi menyebutnya dengan istilah atau pronouns yang agak kabur, sehingga agak sulit dipahami oleh penerimanya atau si pihak asing tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya delay pemahaman informasi. Efeknya apa? Ya kerjanya jadi lebih lama gitu, kerjanya jadi lebih capek. Dan kalau sekarang saya di fintech kebetulan di Adakami ya, di Adakami kami joint venture perusahaan Indonesia dan juga China yang headquarter-nya ada di Shanghai. Di Adakami gimana? Pakai bahasa Inggris apa enggak gitu. Di Adakami kita pakai 3 bahasa bahkan teman-teman. Oke, bahasa Indonesia jelas untuk internal. Lalu bahasa Inggris untuk komunikasi dengan pihak Shanghai untuk orang-orang yang non-Mandarin speaker. Tapi kami juga punya karyawan yang Mandarin speaker, gitu ya. Orang-orang Indonesia tapi yang bisa berbahasa Mandarin, gitu, untuk semakin lebih efektif berkomunikasinya. The point is, belajar bahasa itu adalah ketika menguasai bahasa itu adalah sebuah advantage buat teman-teman, gitu ya. Sama halnya ketika waktu dulu saya pertama kali datang ke Jogja, kuliah di Jogja, sulit sekali saya untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Jawa, teman-teman. Walaupun saya besar dari lingkungan yang adat Jawa, Bapak Ibu saya kalau ngomong bahasa Jawa, basicnya saya ada, cuman kan praktisnya saya nggak ada gitu ya sehari-hari. Jadi mau saya memaksa dan akhirnya bisa dibilang cukup fluent untuk bisa bahasa Jawa, termasuk bahasa halusnya lumayan lah dikit-dikit, nggak malu-maluin. Balik lagi ke Adakami teman-teman. Jadi di Adakami kita bahasa Inggris ketika kita apply di requirement-nya memang nggak ada tulisan harus bisa bahasa Inggris, enggak. Tapi ketika interview kita pakai bahasa Inggris. Gitu. Dan sekarang kayaknya banyak sekali perusahaan yang tidak menuliskan syarat pekerjaannya adalah English is a must, tapi pada kenyataannya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena sekarang dianggap kemampuan bahasa Inggris itu adalah sebuah prasyarat. Seperti di perusahaan saya sebelumnya di aviation, teman-teman, kalau itu memang ditulis sih ada bahasa Inggris itu sebagai sebuah prasyarat. Sehingga ketika itu menjadi sebuah prasyarat, mereka tidak memberikan training bahasa Inggris, teman-teman. Karena dianggap mereka sudah karyawan yang join sudah punya skill tersebut. Jadi mereka tidak akan invest uangnya untuk mentrain lagi kemampuan bahasa Inggris, tapi justru diinvest untuk kemampuan atau skill-skill yang lain. Nah, thankfully di Adakami sekarang masih support untuk karyawan yang pengen ningkatin skill bahasa Inggrisnya. Gitu. That's why waktu tahun lalu saya kerjasama dengan Space English, tidak mengecewakan teman-teman. Ada Miss Ines yang juga salah satu teacher-nya. Ya itu salah satu program kami untuk bisa meningkatkan skill karyawan. Selain juga untuk meningkatkan engagement dari karyawan-karyawan. Jadi engagement itu ini ya, bonding. Apa sih istilahnya? Meningkatkan ikatan antar karyawan gitu sebagai refreshment. Jadi nggak kerja mulu, urusannya nggak urusan pekerjaan, tapi ada sesuatu yang fun. Dan ya Space English saya rasa berhasil sih untuk mampu bisa educate tapi tetap fun gitu ya.
Oke, nah ngomong-ngomong lagi soal bahasa Inggris, saya nggak sampai 5 menit lagi. Oke, di Ada Kami kita punya sebuah value yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Value itu adalah ini ya, nilai perusahaan gitu ya. Kami punya value ini ada 4. Integrity, open-minded, accountability, dan juga local wisdom. Kami singkatnya menjadi ideal gitu ya. Saya mau fokus ke local wisdom-nya sih ya. Jadi ada sebuah kekhawatiran, hal kecil sebenarnya dikhawatirkan sama manajemen kami, khususnya dari presiden director kami. Dia suatu ketika nanya gitu ya, kenapa sih orang Indonesia tuh kalau ketemu bule pengen foto? Oke lah kalau misalnya dia artis gitu ya, Marc Marquez gitu ya, MotoGP. Kalau mau foto oke nggak apa-apa, tapi ketemu bule orang cuman backpacker gitu aja pengen foto gitu ya. Terus rasanya kayak grogi, ngerasa inferior, rendah diri di hadapan mereka. Kalau mereka sama gitu ya, sama-sama manusia gitu ya, nggak lebih hebat, nggak lebih jago dari kita gitu. Dan itu sebenarnya berawal dari situ, kemudian muncullah sebuah value namanya local wisdom ini, teman-teman. Dan kita lihat di sini ada definisinya bahwa Ada Kami, khususnya dari pihak manajemen, pengen semua yang menjadi bagian dari Ada Kami ini itu merasa menyadari bahwa mereka adalah bagian dari komunitas internasional, tapi dengan menjalankan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat di lokal. Gitu. Maksudnya apa? Menjadi bagian dari komunitas internasional artinya kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh ibaratnya ansos atau dikucilkan di komunitas internasional. Untuk bisa tetap eksis di dunia internasional, salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi dari hasil sebuah penelitian gitu ya, saya lupa cantumin di sini. Jadi sebenarnya kemampuan bahasa Inggris tuh bisa meningkatkan satu social life, gitu ya. Terus kedua bisa, kenapa meningkatkan social life? Karena bisa meningkatkan kepercayaan diri. Gitu. Terus dengan adanya social life dan kepercayaan diri, kalau kita bicara soal karir, akhirnya bisa push karir, gitu teman-teman. Oke, untuk bisa bahasa Inggris itu nggak harus yang fluent, nggak harus yang punya aksen yang kayak anak Jaksel gitu yang di sini ya, nggak gitu ya. Kalau teman-teman sering dengar orang India aksennya bahasa Inggris seperti itu nggak masalah gitu. Dan yang penting adalah tersampaikan dengan baik dan benar. Jadi kalau ditanya apakah bahasa Inggris di dunia kerja itu mesti fluent banget? Enggak. Bahkan seringkali banyak gitu ya, di dunia kerja, khususnya di Ada Kami dan juga di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya, grammar tuh masih acak-acakan kok gitu. Yang penting pede dulu sebenarnya berbicara dan bisa saling memahami satu sama lain apa maksudnya. Grammar, oke. Grammar itu bisa paralel teman-teman belajar. Tapi yang pertama adalah percaya diri dulu, gitu ya. So itu sih paling yang membuat teman-teman perlu aware bahwa kemampuan bahasa Inggris itu di dunia kerja saat ini itu bukan lagi sebagai sebuah hal yang istimewa. Jadi orang bisa bahasa Inggris itu bukan hal yang spesial lagi, teman-teman. Gitu. Dan bahasa Inggris itu menjadi sebuah prasyarat untuk kita bisa tetap eksis di komunitas internasional. Gitu. So, tips aja gitu ya, sedikit tips untuk teman-teman supaya bisa gampang atau bisa meningkatkan bahasa Inggris. Sebenarnya tadi udah disampaikan sebagian dari Miss Ines gitu ya. Teman-teman kan sekarang di Jogja nih ya. Dulu saya belajar bahasa Inggris berawal juga dari Jogja, teman-teman. Saya dulu nekat jadi guide untuk turis asing. Saya SD sampai SMA, saya lahir sampai SMA itu tinggalnya di Tangerang, teman-teman, di mana
tidak banyak terpapar orang-orang asing. Lalu ketika saya pindah ke Jogja kuliah, saya bertemu dengan banyak orang asing, sama kayak orang-orang pada orang-orang masih ngelihat bule itu sebagai wow gitu ya, pengen foto gitu. Oke. Sampai suatu ketika sebenarnya saya waktu itu pulang dari Tangerang naik pesawat, landing ada bule, terus kok bareng juga naik Trans Jogja pada saat itu, arahnya sama, terus sebenarnya dia duluan sih yang ngajak ngobrol gitu, nanya sebenarnya nunjuk Tugu Jogja itu apa, dia nanya gitu kan. Oke, dari situ saya mulai jelasin, terus saya tanya berapa hari di Jogja dan lain sebagainya. Oke, terus saya dengan nekatnya saya nawarin diri, mau nggak besok saya anterin jalan-jalan untuk lihat Jogja gitu. Kebetulan dia turis orang Jerman, dan sampai sekarang saya masih tetap berkomunikasi setelah berapa tahun, 10-12 tahun lebih gitu ya. Dan ya menariknya lagi teman-teman, setahun kemudian dia merekomendasikan temannya yang akan datang ke Jogja untuk menghubungi saya ketika sampai di Jogja. Dan itu benar. Gitu. Saya direkomendasikan oleh dia untuk bisa nge-guide juga temannya. Gitu. Itu menjadi satu hal yang oke. Jadi kayaknya sebenarnya bahasa Inggris saya walaupun acak-acakan tapi masih bisa dipahami gitu ya. Dan dari situ saya ngerasa oke, saya harus perbaiki kemampuan bahasa Inggris saya, grammarnya, strukturnya, vocab dan lain sebagainya. Terus kedua tipsnya adalah saya dulu suka pakai Omegle, teman-teman. Tahu nggak sih Omegle? Omegle tuh platform buat chatting gitu sih, kayak ya ini omegle.com ya kalau nggak salah. Dulu Omegle ini belum pakai video, jadi hanya chat doang. Jadi yang ngobrolnya chatting gitu sama random people dari seluruh dunia. Dan di situ saya belajar untuk menyusun kalimat, gitu. Menyusun kalimat dari hal yang paling sederhana, rumahnya di mana, tinggal di mana, kayak gitu. Hobi apa, kayak gitu. Terus saya ceritain apa kegiatan saya segala macamnya. So paling itu sih tips yang saya bisa share karena ini pengalaman dari saya. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak jalan untuk teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, banyak aplikasi yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Jadi kalau namanya belajar sekarang sebenarnya juga udah transforming. Belajar itu nggak melulu yang harus di kelas. Tapi sekarang ada namanya konsep micro learning, artinya belajar paling cuma 5-10 menit sehari, pakai gadget teman-teman sehari-hari, itu pun juga sangat efektif untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Oke, itu dari saya, Mbak Hawa. Mudah-mudahan sharing saya bisa ya sedikit banyak bermanfaat dan men-trigger teman-teman ya untuk terus belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Tristan. Keren banget pengalamannya juga luar biasa. Oke, kita langsung aja masuk di sesi Q&A. Nah, teman-teman yang mau tanya boleh langsung chat aja di chat box. Nanti jangan lupa ditujukan pertanyaannya buat siapa. Dan teman-teman kalau mau menyebarkan keseruan webinar kita di pagi hari ini sampai siang hari ini, boleh banget nanti tinggal tag IST Aprin, boleh juga nge-tag Kak Ines atau Kak Tristan. Terus nanti kamu berkesempatan buat dapat giveaway dari IST Aprin sebesar Rp100.000. Lumayan kan dapat ilmu gratis, terus juga bisa ketemu sama orang-orang hebat kayak Kak Ines, kayak Kak Tristan, dan juga bisa dapat giveaway, teman-teman. Nah, langsung aja ada pertanyaan yang udah masuk nih, Kak Ines dan Kak Tristan. Mungkin yang pertama buat Kak Ines dulu. Kalau buat Kak Ines, ini pertanyaannya, sebenarnya harus sejago apa sih Kak Ines kita tuh speaking-nya dalam bahasa Inggris kalau mau masuk dunia kerja? Dan kalau pertanyaan buat Kak Tristan, mungkin nanti langsung nyambung aja kali ya Kak ya. Kalau Kak Tristan sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia HR akan menerima orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya tuh seperti apa yang bisa masuk kriteria, wah boleh nih yang kayak gini masuk ke perusahaan kita kayak gitu. Silakan mulai dari Kak Ines dulu. Jago apa ya tadi ya? Kalau buat kerja ya?
Pokoknya sih nerima yang jago banget ya, tapi jago banget harganya tinggi itu. Oke, tadi sebenarnya Tristan sudah jawab yang bagian itu. Sebenarnya nggak perlu jago-jago amat. Yang penting kalau kita lagi komunikasi, ya komunikasinya lancar, itu aja. Jadi nggak ngerepotin siapa-siapa gitu loh. Jadi ngerepotin tuh dalam arti nggak bikin pesan jadi berubah atau miskomunikasi ya, nggak menyebabkan miskomunikasi. Terus kalau misalnya kita perlu korespondensi dengan yang investor mungkin atau dengan partner yang ada di luar negeri, nggak perlu waktu yang lama gitu. Artinya tidak menyulitkan temannya. Jadi basic communication skill aja sebenarnya cukup. Tapi silahkan difokuskan teman-teman. Kalau bingung mau mulai dari mana, fokusin di mau kerjanya nanti di bidang apa. Terus punya plan-nya mau kerjanya itu di perusahaan yang kayak apa, dia jualnya apa. Jadi kalau misalnya kita mau projecting our dream, itu kan kata orang tuh bagus ya kalau kita punya mimpinya tuh yang spesifik sekalian gitu loh. Jadi itu juga bagus tuh kalau kita mau belajar bahasa Inggris, coba tentuin goalnya tuh dibikin spesifik. Jadi kalau kita mau cari tahu kita harus mulai belajar dari mana, ya itu pakai goal itu tadi gitu. Jadi harus sejago apa? Yang penting ketika kita komunikasi, pesannya tetap sama dan waktu penyampaiannya tidak membuat yang lain kelabakan, nggak merusak jalur kerja itu ya. Jadi kalau ditanya harus bagus banget nggak grammarnya, nggak juga. Terus harus bagus banget nggak vocabulary-nya, nggak juga gitu. Yang bilang harus itu kan biasanya muridnya sendiri, maksudnya yang belajar itu sendiri gitu loh. Menurut saya sebagai gurunya, yang penting komunikasi terjadi itu aja. Dah, menurut saya gitu. Makasih Kak Ines. Mungkin boleh dilanjut ke Kak Tristan. Kriteria pegawai yang bahasa Inggrisnya tuh bakal diterima di perusahaan tuh kayak gimana sih Kak Tristan? Apalagi Kak Tristan di dunia HR ya. Oke, pengalaman saya ketika merekrut karyawan gitu ya. Kalau perusahaan tersebut tidak mensyaratkan untuk kita tes seperti perusahaan saya sebelumnya yang harus ada tes TOEIC dengan skor sekian gitu ya. Biasanya syaratnya sebenarnya adalah satu, percaya diri sih ngomong bahasa Inggris, karena terkadang ketika kita mulai aja menyapa untuk mulai interviewnya dengan bahasa Inggris, mereka udah langsung nyerah duluan bahwa aduh Pak, saya nggak pede, saya nggak bisa lah, gimana terus gitu kan. Akhirnya biasanya interviewnya akan sangat sebentar dan ya sudahlah, kita nggak akan bisa lanjutkan lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau dia mau usaha sedikit gitu ya, ngobrol, itu sangat diapresiasi. Jadi kalau ditanya sejauh mana kita perlu menguasai bahasa Inggris, teman-teman sesimpel teman-teman bisa menjelaskan diri teman-teman gitu ya. Siapa teman-teman ke orang lain, bisa menjelaskan apa yang tadi kayak Miss Ines sampaikan, ada gelas jatuh, jangan itu tuh apa cuma itu doang gitu. Tapi bisa lebih tambahin sedikit keterangan yang lebih gitu ya. Jadi orang langsung aha momennya muncul, oh itu loh maksudnya gitu. Nggak harus yang bikin kalimat yang sekompleks itu, tapi cukup yang oke, lo maksudnya mau ngomong itu, oke gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya sejago apa, nggak ada batasan ya, selama nggak ada standar maksudnya. Jadi selama teman-teman bisa mengekspresikan siapa teman-teman, itu sebenarnya udah cukup sih untuk bisa bersaing di dunia kerja. Itu Mbak Hawa. Oke, terima kasih banyak Kak Tristan atas jawabannya. Kayaknya ada yang raise hand tadi, ada Kak Variansyah Hasan. Mau bertanya apa Kak Variansyah Hasan? Mungkin ke Kak Ines atau ke Kak Tristan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya mau menyapa aja nih buat Pak Rektor, Pak Edi. Pak Edi, saya nggak bisa hadir ke sana. Saya paksa lewat Zoom ini aja. Tadinya pengen ke sana Pak, sekalian melihat alma mater. Buat Mbak Sila, buat yang lain, semoga sukses selalu ya dengan acara ini. Karena saya juga lagi ada kegiatan sampai hari Minggu di sini, insya Allah. Itu aja dulu Mbak. Oke, sekedar menyapa ya Kak Variansyah.
Boleh Enggak. teman-teman yang mau bertanya bisa kirim di chat box, atau kalau mau tanya ke Karistan dan juga Kak Ines langsung boleh kok. Oke, ini ada yang di chat box, ada Kak Husna nih. Ada Kak Husna mau sharing katanya. Maaf Mbak Halwa, cuma nitip sharing aja. Walau saya kerjanya wira swasta, tapi kemampuan bahasa Inggris juga kepake banget karena gabung di grup Lush Artist United, sharing pola dan hal-hal lain juga pakai bahasa Inggris. Terus tutorial yang banyak ada dan gampang diikuti juga jauh lebih banyak kalau pakai keyword bahasa Inggris, karena komunitas komik conventions dan lain-lain lebih marak di sana. Banyak yang pengen bikin boneka favoritnya. Oh, ternyata emang dalam dunia kerja nih teman-teman penting banget ya bahasa Inggris ini. Oke, ada pertanyaan yang menarik nih Kak Tristan dan Kak Ines. Mungkin bisa dari Kak Ines dulu ya yang jawab. Jadi pertanyaannya kayak gini. Di CV, seberapa penting sih CV itu pakai bahasa Inggris? Dan juga kalau misalnya aku bikin CV, biasanya nih Kak Ines, aku tuh harus translate dulu di Google Translate. Nah, yang kayak gitu tuh biasanya bisa nggak sih jadi CV yang bisa dipertimbangkan sama perusahaan? Oke, Kak Ines sama Kak Tristan mungkin nanti bisa dijawab ya masing-masing. Pertama, silakan Kak Ines. Tristan dulu tuh kayaknya menarik tuh yang dari CV Oke, berbahasa boleh Inggris Kak Tristan dulu. Iya, oke. Sekarang kalau teman-teman pakai LinkedIn gitu ya, LinkedIn itu sebuah platform profesional yang global. Ketika teman-teman berharap untuk bisa di-hire sama sebuah perusahaan yang multinational atau perusahaan yang sifatnya well established gitu ya, important banget kalau untuk pakai CV dalam bahasa Inggris gitu ya. Menunjukkan bahwa teman-teman ready untuk menjadi bagian dari komunitas internasional gitu ya. Sekali lagi teman-teman, pakai bahasa Inggris itu bukan soal kita nggak suka bahasa Indonesia, bukan mencintai bahasa Indonesia teman-teman ya, please di note ya hal tersebut. Tapi ini adalah sebuah powerful tools untuk teman-teman bisa eksis di dunia internasional gitu ya. Dan tadi pertanyaannya kalau pakai Google Translate gimana? Aduh, berantakan teman-teman, seriously. Ya, apalagi Mas Ines tahu banget deh kayaknya deh. Karena saya juga sering menemukan CV, dan sebenarnya dia, mungkin dia udah punya dua versi CV gitu. Pertama dia bikin bahasa Indonesia, and then di copy paste ke Google Translate, terus di submitnya CV-nya yang pakai bahasa Inggris yang hasil Google Translate. Berantakan teman-teman gitu. Sebenarnya untuk menggunakan Google Translate itu adalah basic, tapi jangan diterima mentah-mentah. Pokoknya jangan percaya sama Google, musrik teman-teman ya. Kalau percaya sama Google. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pakai Google Translate-nya, terus dirapiin lagi, cek grammarnya satu persatu, cek vocab-nya segala macam. Jadi sebisa mungkin pakai deh CV berbahasa Inggris. Gitu. Mas Ines, silakan. Thank you. Sebenarnya tadi saya ada satu pertanyaan. Mas Tristan, kalau dapat CV, itu dan CV-nya berbahasa Inggris, itu kan tadi sempat kesan pertama adalah berantakan. Itu berantakannya biasanya di bagian apa? Ketika gini, jadi ada CV yang biasanya cuma nulis gini kan, name siapa gitu kan, terus ada experience, misalnya kerja di PTA tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Tapi di bawah kadang biasa dikasih detail job desk-nya, pengalamannya. Oke, misalnya saya sebagai HR, pengalamannya adalah recruiting training, gitu kan, misalnya gitu, recruiting, training. Tapi kemudian menggunakan hasil Google Translate yang akhirnya jadi ini istilahnya maksudnya apa gitu. Bisa dipahami sebenarnya, di sini bisa dipahami, cuma kurang proper biasanya. Gitu, grammarnya dan lain sebagainya. Jadi bikin bacanya harus 2 kali ya? Iya. Biasanya. Biasanya jadi 2 kali. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya Google Translate sebenarnya sekarang Google Translate sudah jauh lebih baik ya daripada zaman dulu awal-awal. Dia sangat meningkat. Cuma masalahnya kenapa penerjemahan dengan Google Translate itu tidak direkomendasikan adalah karena bahasa Indonesia ngaco biasanya.
Jadi kalau bahasa sumbernya aja ngaco, Google Translate mau sebagus apapun, hasilnya pasti ngaco juga gitu. Jadi teman-teman, kalau memang minim dan sangat nggak punya kemampuan untuk menulis dalam bahasa Inggris, let's say, terus waktunya mepet, menurut saya mulai dari sekarang sisihkan sedikit tabungan untuk proofreading. Ini teknis ya. Maksudnya saya nggak ngomong bahwa saya proofreader, saya translator, iya. Tapi maksud saya gini, teman-teman, yang bikin kita banyak sekali sering gagal dapat kerjaan adalah kita tuh suka lupa. Kita mau dapat kerja, tapi kita tuh nggak berusaha devote ourselves, nggak berusaha sisihkan uang. Kan uang tuh kan nggak harus yang maksudnya hari ini. Sisihkan dari jauh-jauh hari. Uang memang yang akan dipakai untuk bikin CV. Bikin CV itu kan nggak tiap hari, jadi kan nggak apa-apa gitu loh. Jadi sisihkan dulu uang untuk bisa bayar proofreader, jasa proofreader atau jasa translator kalau memang nggak sanggup nulis, atau at least berkawanlah dengan mereka yang bisa gitu. Jadi kalau mau freeloader, mau jadi freeloader ya udah berkawanlah dengan yang memang bisa. Tapi kalau nggak bisa, memang nggak ada temannya yang capable, maka mulai sekarang sisihkan sedikit uang untuk secara profesional hire gitu, hire itu. Terus kemudian itu kalau dari sisi galak saya, maksud saya kadang orang lupa loh untuk melakukan hal-hal kayak gitu, sesederhana itu. Semua harus free di dunia, no such thing loh. Kemudian Google Translate-nya apakah akan, ya itu tadi ya, masalah kalau Google Translate-nya bukan salah Google Translate-nya sebenarnya, salahnya adalah manusianya ini menggunakan mesin secara mentah-mentah gitu loh. Mesinnya nggak kenal kita, mana bisa dia benerin kalimat kita dan tahu maksudnya kita. Kalau naskah aslinya aja sudah kacau, dia nggak punya, mesin ini nggak bisa baca kacaunya di mana. Terus itu ditelan mentah-mentah, disubmit mentah-mentah ke HR, HR-nya pusing, HR pusing, di skip. Padahal pengalamannya banyak banget, sayang banget nggak? Gitu maksud saya. Terus ada juga satu hal yang sering saya temui di CV yang biasanya bikin HR itu pada bingung. HR bingung adalah biasanya penulisan detail itu tidak ditulis dengan konsisten. Jadi misalnya dia nulisin tadi kayak tadi saya tanya tuh sama Tristan, yang bikin bingung bagian apa? Ternyata bagian detail. Biasanya nyeritain tuh posisi pernah kerja di sini, posisinya apa, terus detailnya ngapain aja. Itu kan sekarang dijelasin, maksudnya itu penting kan? Kita nggak bisa tuh bilang, saya pernah kerja nih di Istana Kepresidenan selama 5 tahun. Ngapain? Nyapu atau ngurusin administrasi atau apa? Itu harus dijabarkan. Cuma seringnya yang terjadi ketika kita jelasin detailnya itu nggak konsisten. Kalau mau pakai verb 1, pakai verb 1 terus. Jadi si HR ini bacanya cepat. Oh, maksudnya manage, I don't know, kayak administration ini saya cuma ngaco aja ya, manage apa gitu. Itu ditulis dengan konsisten, itu bikin si pembaca jadi cepat bacanya. Jangan yang tiba-tiba yang awalnya kalimat pertama itu ditulis dengan verb 1, tapi kalimat keduanya dikasih subjek I manage, I help. Terus nanti yang ketiganya tiba-tiba pakai to verb 1, to help. Itu tuh satu, buat orang yang nggak punya banyak waktu. HR itu kan sekali rekrut, sekali baca, sekali scan si application itu kan banyak. Itu nggak mungkin dia bisa baca satu-satu detail terus berusaha mengurai ini maksudnya orang apa. Kalau kita kasih yang bentuknya konsisten, itu enak banget. Oh, dia tugasnya manage, coordinate, manage, coordinate, conduct, terus gitu-gitu. Kalau nggak tahu, bisa googling. Misalnya cari verbs apa saja yang bisa dipakai di CV atau how to write CV. Terus nanti cek kosakatanya apa saja, cari tahu artinya apa. Gitu ya. Jadi percaya sama Google mentah-mentah itu memang musyrik, tapi menggunakan Google buat jadi tools-nya kita, terus tapi kitanya yang harus ini ya, harus pintar gitu. Nah, itu akan sangat ngebantu. Gitu. Jadi konsistensi waktu nulis CV, nggak usah ribet-ribet nulisnya, kalimatnya nggak usah panjang-panjang, itu malah bikin orang pusing. Terus pilih informasi yang tepat. Jadi begitu menurut saya. Makasih banyak Kak Tristan dan juga Kak Ines. Penting banget sih emang CV ya untuk masuk ke dunia kerja, karena HR itu kan pasti lihatnya juga dari CV. Terus tadi udah dikasih juga tipsnya dari Kak Ines sama Kak Tristan supaya CV kamu bisa lolos, minimal di administrasi lolos dulu lah ya. Oke, teman-teman, sebelum aku tutup webinar hari ini, sebelum kita foto bareng juga, ada nih Ibu Rahayu yang mau berbagi pengalaman. Katanya ikut share pengalaman juga, Mbak Halwa dan teman-teman. Pengalaman saya ningkatin kemampuan speaking
sama listening yang saya lakuin adalah suka nonton film, utamanya English movie. Nah, ini tuh pakai subtitle English, jadi nontonnya ini, lihatnya subtitle English, jangan lihat subtitle Indonesia ya. Terus pakai itu selama kuliah S1, dan ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya jadi meningkat, teman-teman. Salah satu tipsnya ya. Oke, sebelum kita foto bareng, aku mau kasih challenge buat Kak Ines sama Kak Tristan. Boleh dong ucapin selamat ulang tahun yang ke-50 buat IST Akprin, versinya Kak Tristan sama Kak Ines, pakai bahasa Inggris. Boleh mungkin dari Kak Ines dulu. Apa dong ya? Happy birthday, IST Akprin, stay young, stay awesome. Itu aja ya. Kaget lah aku. Awesome. Oke, boleh Ini Kak siapa yang ulang Tristan. tahun deh? Ini siapa yang ulang tahun nih? IST Akprin yang IST ke-50. Akprin. Kok stay young sih? Sindes. Kalau sekarang umur 50 tahun kan gitu, berasa lebih Wah, muda oke. justru. Ya, oke. Happy anniversary, IST Akprin. Welcome to the golden years ya, 50 ya, kalau nggak salah ya. So, yeah, keep up the spirit. That's all. Thank you so much, Kak Ines, Kak Tristan. Oke, teman-teman, boleh semuanya dibuka kameranya. Kita bakalan foto bareng. Nanti ada 4 sesi ya, teman-teman, buat foto barengnya. Aku hitung 1-3, nanti di hitungan aku yang ketiga. Setiap sesinya, boleh teman-teman pakai virtual background yang udah dikasih di grup, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting dibuka dulu kameranya. Kita foto bareng. Oke, aku tungguin semuanya buka ini ya, kamera ya. Lumayan loh, hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dari Kak Ines sama Kak Tristan. Keren banget ilmu-ilmunya, apalagi buat orang-orang yang mau melamar pekerjaan, mau mencari pekerjaan, terus juga mau mulai belajar bahasa Inggris, bermanfaat banget ilmunya hari ini. Oke teman-teman, kita mulai sesi foto barengnya. Sesi pertama kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai sesi yang kedua, sesi foto yang kedua. Boleh dibuka teman-teman kameranya, ayo. Aku hitung ya, 1-3. 1, 2, 3. Oke. Kita mulai sesi foto. Ya. Kita mulai sesi foto yang ketiga. 1, 2, 3. Kita mulai sesi foto yang terakhir, teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Tadi 100 lebih yang bergabung. Terus makasih juga Kak Tristan dan Kak Ines yang sudah berbagi ilmu hari ini. Sehat-sehat selalu teman-teman, dan Kak Ines juga Kak Tristan. Sukses terus. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lain waktu. Iya. Stay safe, stay healthy. Siap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan juga kemampuan bahasa Inggrisnya jadi meningkat ya setelah kita ikutan webinar ini. Webinar ini saya tutup. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Sukses selalu. Salam sehat untuk semuanya.